Hadiah tahun baru dari pemerintah berupa turunnya harga BBM ternyata tidak serta-merta membuat seluruh masyarakat Indonesia menyambut dengan bergembira, khususnya di Bali. Perbedaan harga jual BBM bersubsidi ternyata membuat beberapa atau sebagian dari publik kita kecewa. Pemirsa, kami nantikan tentunya suara Anda dalam Suara Publik yang membahas mengenai gejolak harga BBM. Bersama saya, Dian Ariswari. Sejak 1 Januari 2015 lalu, harga BBM bersubsidi jenis premium turun Rp900 dari Rp8.500 menjadi Rp7.600 per liternya, dan solar turun Rp250 menjadi Rp7.250 per liternya. Namun, penurunan BBM tersebut sepertinya belum dinikmati masyarakat Bali, karena kenyataannya harga premium masih tetap tinggi, yakni Rp7.950 per liternya. Sementara di provinsi lainnya harga premium sesuai dengan keputusan pemerintah pusat. Terjadinya perbedaan harga premium di Bali diakibatkan karena berlakunya pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB sebesar 10% sesuai dengan Perda Provinsi Bali nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen YLPK Bali telah menerima aduan dari masyarakat terkait perbedaan harga premium. Di sisi lain, penurunan harga BBM bersubsidi tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok yang sudah terlanjur mengalami kenaikan. Situasi ini perlu disikapi pemerintah agar tidak menimbulkan salah persepsi oleh masyarakat. Harga BBM memang terus bergejolak, kadang naik dan juga kadang turun. Dan tentunya harga BBM yang kini sudah diturunkan oleh pemerintah ternyata tidak disambut dengan positif oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang ada di Bali. Bagaimanakah menurut Anda mengenai harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini, terutama untuk harga jual BBM bersubsidi yang diberlakukan di Bali? Kami nantikan tentunya pendapat Anda dalam Suara Publik kali ini, dan Anda tentunya dapat berinteraktif di line telepon 237706. Dan tentunya pemirsa, seperti yang kita ketahui, perbedaan harga BBM bersubsidi antara Provinsi Bali dengan beberapa provinsi lainnya yang ada di Indonesia disebabkan dengan adanya Perda Provinsi Bali sendiri, yaitu nomor 1 tahun 2011 yang menyebabkan harga BBM bersubsidi di Bali ini lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dan sudah ada satu orang penelpon di 237706, kita akan langsung sapa. Om Swastiastu. Swastiastu? Om Swastiastu. Ya, dengan Bapak siapa? Bapak Made di Tiang Sakeng Karangasem. Bapak Made di Karangasem, bagaimana menurut Anda harga BBM yang saat ini berlaku di Provinsi Bali, yaitu Rp7.950 untuk premium dan solar sendiri Rp7.250? Nah, itu dia yang tidak dimengerti oleh masyarakat dan saya pribadi ya. Jadi sungguh aneh saya rasa ya. Anehnya kenapa, Pak? Kalau Anehnya kenapa? Anehnya begini, kalau secara nasional ya Bali ini kan masih NKRI, ya kan? Tapi kenapa Bali ini kok bisa berbeda dengan pulau-pulau yang lain ada di Indonesia? Ini yang menyebabkan bukan hanya saya pribadi yang heran, tapi kebanyakan masyarakat juga merasakan heran dengan kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang mengeluarkan perda tersebut gitu. Jadi Bapak mempertanyakan kenapa pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan berupa perda ini yang menyebabkan harga BBM di Bali lebih tinggi ya Bapak ya? Iya, saya mempertanyakan, tolong dijawab pemerintah daerah atau siapapun yang menerbitkan perda tersebut agar menjelaskan kepada masyarakat. Menurut apa Bapak, sebenarnya terjadi? Menurut Bapak merasa adil tidak situasi seperti ini bagi masyarakat Bali, atau mungkin menurut Bapak sendiri harga yang diberikan untuk kita? Karena kan mungkin pertimbangannya Bali sendiri satu provinsi yang tidak miskin ya Bapak ya, mungkin juga itu salah satu pertimbangan pemerintah provinsi. Iya, saya merasa tidak adil. Dengan cara-cara seperti ini pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan PAD, itu kan tidak adil sama sekali. Masih banyak cara-cara lain sebenarnya yang harus diminit secara baik oleh pemerintah Provinsi Bali. Seperti apa Pak misalnya cara lain tersebut untuk meningkatkan PAD kalau tidak lewat hotel? Itu kan bisa, itu kan orang-orang kaya yang punya.
Nggak Oh, mungkin kan hotel punya orang miskin. baik. Jadi Tapi menurut kalau Bapak tidak dampak- adil ya, kebijakan ini pun juga tidak pro rakyat ya, pro masyarakat Bali ya Bapak ya? Ini sedikit lagi ya, kalau menurut saya ini dampaknya kan ke masyarakat kecil, ke masyarakat miskin dampaknya. Tapi kalau pajak hotel, pajak restoran, itu bandara ngurah rai ya. Iya, baik. Itu luar biasa itu. Baik, Kalau itu baik. pajaknya mungkin pemerintah Provinsi Bali memanage secara bagus. Kalau pikir minyak di nasional 7.600, di Bali mungkin bisa 7.000 loh. Iya, baik. Ya Terima kan? kasih. Itu Baik. untuk kesejahteraan masyarakat. Tolonglah jawab dari pemerintah provinsi. Ya. Tolong jawablah. Ini karena apa gitu. Terima Ya, kasih. Selamat baik. sore. Terima kasih Bapak atas pendapatnya di Suara Publik hari ini. Dan itulah dia pemirsa salah satu penelpon kita di Karangasem yang merasa tidak adil dengan adanya peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali yang mengakibatkan harga BBM bersubsidi ini justru lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Dan menurut beliau ada cara-cara lainnya tentunya ya untuk meningkatkan PAD. Kita terima penelpon berikutnya dalam Suara Publik hari ini. Swastiastu, selamat sore. Selamat sore, Ya, dengan Bapak siapa? Pak Nyoman. Bapak siapa maaf? Pak Nyoman, Pak Nyoman, di mana Pak Nyoman? dari Bangli. Di? Bangli. Di Bangli, baik. Bapak Nyoman di Bangli, bagaimana menurut Anda kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang berakibat tentunya pada perbedaan harga BBM bersubsidi, yang meskipun sudah turun? Ya, memang itu, Bu. Tetapi kan saya ini sebagai masyarakat kecil merasakan keberatan, Bu. Kenapa Bapak? Apa bedanya kalau di luar bisa harganya turun, kalau di Bali harganya segini gitu loh. Saya ini masyarakat miskin. Tapi kan tetap turun Bapak, dari 8.500 sekarang menjadi 7.950. Maksudnya kalau kemarin berlaku 8.500 saja kita mampu untuk membelinya, harusnya 7.950 juga tidak masalah dong Pak. Ya, memang itu, Bu. Dan saya ini masyarakat menengah ke bawah, Bu. Kemudian? Saya merasa keberatan. Ya, memang kalau orang punya usaha sih bagus. Tapi bagi saya masyarakat menengah ke bawah ini, saya ini kerjanya kuli. Baik, Kadang-kadang berarti Bapak untuk keberatan menunggu. dengan harga yang di Bali yang ditetapkan ya, dibandingkan dengan harga BBM di daerah lain yang 7.600 ya? Ya, itulah. Makanya kalau di luar Bali bisa 7.600. Kalau di Bali 7.900. Memangnya negara ini lain ya daripada negara kita ini kan negara Indonesia, Iya. RRI Indonesia ya. Jadi Bapak mengharapkan kesamarataan harga pun ya di seluruh provinsi ya. Bagaimana dengan pasokan BBM di Bangli sendiri? Apakah Bapak menemui kendala untuk mendapatkan BBM bersubsidi? Memang sih enggak. Cuma yang saya keberatan harganya aja. Ya, Kalau di baik. luar Bali bisa 7.600, kalau Iya. di Bali 7.950. Iya, baik. Terima kasih Bapak Nyoman di Bangli atas Iya. pendapat Anda. Iya, makasih Bu. Dan sepertinya pemirsa memang beberapa masyarakat Bali lebih banyak yang menolak dengan harga jual BBM bersubsidi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, yaitu 7.950, sedangkan di provinsi lainnya 7.600 rupiah. Nah, bagaimana pendapat Anda sendiri apabila ada yang pro mungkin dengan kebijakan pemerintah Provinsi Bali? Tentunya kami mengharapkan suara Anda dalam Suara Publik kali ini. Selamat sore, Swastiastu. Halo, Ya, dengan siapa? halo, Swastiastu, dengan siapa Bapak? halo, Iya Bapak, Bapak sudah on air. Dengan Bapak siapa, Swastiastu? halo. Iya, halo. Baik, kita nantikan kembali suara Anda dalam 237706 di Suara Publik kali ini yang membahas mengenai gejolak harga BBM. Dan tentunya yang harus diperhatikan di sini tidak hanya mengenai perbedaan harga ya, tetapi apakah ada dampak signifikan dari penurunan harga BBM ini. Baik, Swastiastu, selamat sore. Swastiastu. Dengan selamat Bapak sore. siapa? Bapak Ketut di Denpasar. Bapak Ketut di Denpasar. Baik, bagaimana Bapak Ketut melihat gejolak harga BBM kali ini? Wah, betul-betul saya juga tidak setuju itu, Mbak. Dengan perbedaan harga atau? Perbedaan harga. Baik, kenapa Betul. Bapak? Kalau memang ini sebenarnya dari Perda ya. Itu kalau dinilai sebenarnya malah Perda atau aparat itu mencekik penduduk atau masyarakat Bali sendiri. Iya, kayak begitu kan kasihan. Masa tidak bisa mencari pajak di tempat lain? Atau seperti Mbak bilang tadi, setuju enggak dengan nilai harga segini? Kalau menurut saya, sekalian dicekik lehernya di 100.000 per liter, Mbak. Oh, baik.
enggak masalah kan sekalian. Jadi hanya perbedaan orang tertentu yang beli. harga per liter sebesar Rp350 pada harga jual premium di Bali dengan provinsi lainnya menurut Bapak sangat mencekik atau sangat berat ya Pak ya? Loh benar kan, berat itu tidak adil namanya. Masa masyarakat di Bali sendiri dibegitukan, yang di Jawa yang lain aja masih bisa dia mencari hanya harganya berapa itu? Iya, 5%. baik. Terima kasih Bapak Ketut. Terima kasih. Ya, atas pendapat Anda. Wow, sepertinya pemirsa lebih banyak yang keberatan dengan harga BBM bersubsidi yang lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi lainnya yang ada di Indonesia tentunya. Dan tentunya nanti kita akan membahas kembali mengenai gejolak harga BBM tentu di Suara Publik. Kali ini kami masih menantikan pendapat Anda di 237706, terutama bagi Anda yang mungkin melihat atau memandang bahwa perbedaan harga BBM yang ada di Bali kali ini juga harus ditanggapi dengan positif karena mungkin PAD kita juga cukup tinggi dibandingkan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Kemudian juga stok atau persediaan BBM yang ada di Bali sendiri juga tidak pernah mengalami langka atau tidak pernah mengalami kesulitan. Kami masih menantikan pendapat Anda di Suara Publik sesaat lagi, jangan kemana-mana. Mobil baru om. Baru dicat, TV baru nih. baru diservis. Ah, pegawai pajak kan duitnya banyak. Pastinya, semua kan bayar pajak ke kantor pajak. Rakyat bayar pajak ke negara. Setornya lewat bank atau kantor pos. Terus Masuk ke kas negara dan dialihkan ke APBN. untuk apa ya? Untuk biaya pembangunan dan kesejahteraan. Pemirsa, Anda masih dalam Suara Publik yang membahas gejolak harga BBM, dan tentunya untuk mengupas pendapat ini secara lebih mendalam, kami juga menghadirkan seorang narasumber yang merupakan pengamat ekonomi berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Beliau sudah hadir di studio dan berada di sebelah saya. Kita langsung sapa, yaitu Bapak Dr. I Gusti Wayan Murjaneyase. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Om Swastiastu. Swastiastu. Nah, Pak Mur, bagaimana menurut sudut pandang Anda mengenai perbedaan harga BBM bersubsidi, terutama jenis premium di Bali dengan daerah-daerah lainnya? Ya, satu, kita harus mensyukuri bahwa harga BBM turun ya. Ya sudah, tentu kita harus pahami bahwa penurunan itu disebabkan karena menurunnya harga minyak dunia. Ya, menurunnya harga minyak dunia kita harus syukuri. Dan kemudian yang kedua yang kelihatannya sangat menyentuh aspek psikologis masyarakat saat ini adalah ketika dia merasa dibedakan dari masyarakat lain. Bali dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, terutama di provinsi lain kan harganya 7.600 ya. Kemudian di Bali 7.950. Nah, inilah yang menyentuh aspek psikologis masyarakat. Saya ini warga negara Indonesia loh. Iya. Nah, kan gitu tadi Betul, seperti tadi pertanyaannya. juga mengatakan tidak adil ya. Seharusnya Tidak kita adil. sama harganya semua Ya. karena NKRI. Oke, Jadi harusnya betul. sama. Meskipun kalau pada sektor-sektor lainnya juga harga-harga itu berbeda, terutama Ya. di daerah timur Ya, ya. di daerah timur, di Kalimantan, Papua dan sebagainya, perbedaan harga BBM itu terutama disebabkan karena hambatan-hambatan Iya, distribusi. betul. Itu saya lihat, sehingga harga BBM di situ memang jauh lebih mahal dibandingkan dengan di kita. Nah, yang satu hal lagi adalah yang kita harus cermati, BBM, harga bahan bakar minyak ini adalah produk sangat strategis, bukan lagi strategis, sangat strategis. Kelompok-kelompok masyarakat menengah ke bawah sampai ke bawah pun sudah memanfaatkan BBM. Itu yang menyebabkan bahwa ketika harga itu turun, yang satu saat kita syukuri, tetapi perbedaan penurunannya, apalagi nanti naik, Iya, betul. apalagi nanti naik, itu Nah, tidak akan keras. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sebetulnya keputusan pemerintah atau kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang tentunya mendasari sebagai dasar dari perbedaan harga ini mengenai PBBKB Iya. sebesar 10% tersebut, Pak? 10%. Nah, ini dia. Memang ada kewenangan dari pemerintah Provinsi Bali yang memungkinkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak, ya, pajak daerah. Salah Iya. satunya adalah
pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Ya, jadi memang gara-gara itu ya Pak ya? Ya, itu artinya ada kewenangan untuk itu. Nah, tinggal sekarang bagaimana provinsi menyikapi itu, berapa persen. Baik. Ya, tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang saya belum baca kajian akademiknya seperti apa. Ya, sebelum kita bahas Ya. berapa persen kira-kira yang sebetulnya ideal ya, atau mungkin 0% sekalian supaya sama, Ya. kita akan angkat penelpon di 237706 apabila Anda ingin bergabung, juga tentunya masih kami nantikan pendapat Anda mengenai gejolak harga BBM. Dan sudah ada penelpon kah? Ya. Swastiastu, selamat malam. Swastiastu, selamat malam Bapak. Baik, putus. Ya, kembali. Ya. Menurut Bapak idealnya, kalau sekarang kan kita lihat berbeda harganya 350, tapi harga BBM kan pemerintah sendiri menyatakan beberapa hari yang lalu akan berubah-berubah setiap bulannya. Betul, ya. betul. Bulan Februari pun kita diminta untuk siap-siap menyambut harga BBM yang baru, entah naik atau turun tergantung harga pasar. Idealnya sebetulnya berapa persen Pak? Kita sapa penelpon terlebih dahulu di 237706. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, dengan siapa? Saya Pak Agung Pak Agung di mana Bapak? di Kesiman. Ya, baik. Bagaimana Bapak Agung Begini, pendapat Anda? Melihat dari fenomena minyak ini, BBM ini, itu sebenarnya perdanya kan tahun 2011. Ya. Berarti sudah berlaku dari tahun tersebut kan gitu. Sebetulnya. Nah, ini perda ini salah satu ini adalah produk daripada anggota dewan kita kan begitu Pak. Nah inilah seharusnya sekarang anggota dewan itu cepat bersikap dia, karena dia sendiri yang membuat, dia itu sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini pemerintah, bukan berarti kita memukul pemerintah Provinsi Bali, pemdanya aja, eksekutifnya, bukan begitu seharusnya. Ya. Tapi Menurut kami ini dari juga ya Bapak legislatifnya ini harus segera turun, dia mengambil sikap, karena dia sendirilah yang menekan daripada perda itu gitu. Tapi kan sekarang kita tahu juga Bapak bahwa kemarin habis pemilu dan anggota legislatif pun juga berubah di Provinsi Bali. Menurut Bapak bagaimana Bapak? Ya, Apa yang harus dilakukan oleh anggota baru yang duduk di lembaga legislatif kita di Bali? Walaupun baru, dia itu kan masih produknya dia sendiri juga itu. Walaupun dia baru, berarti itu tetap produknya dia itu 2011 itu. Baik. Tidak boleh dibuang gitu. Baik. Dia sendiri bertanggung jawab juga karena dia penerus dari partai-partainya, penerus dari unsur masyarakat. Kita kan punya wakil di masyarakat. Baik, terima Kalau kasih. masyarakat sekarang teriak-teriak ribut kan apa gunanya kita punya wakil? Ya, terima Wakil kasih ini Bapak. meredam rakyat dan segera mengambil tindakan, begitu seharusnya. Ya, baik. Dapat Sehingga kami tidak tangkap? terjadi konflik-konflik di bawah gitu Bu. Terima kasih Bapak Agung. Ya, tentunya kita tidak hanya bisa melihat dari segi eksekutif saja ya, pemerintah juga eksekutif dan legislatif ya Bapak ya. Jadi memang di sini banyak yang mengeluhkan perbedaan harga ini yang menuntut pemerintah Provinsi Bali cepat bereaksi terhadap keluhan-keluhan dari masyarakat ya Pak ya. Nah, kembali lagi seperti pertanyaan saya nanti. Kalau sekarang kan memang sudah dijual dengan harga 7.950, tapi karena pemerintah sendiri mengatakan harga BBM akan disesuaikan setiap bulannya dengan harga minyak dunia. Kira-kira Februari mendatang pun juga diramalkan akan berubah. Kemungkinan bisa jadi. Menurut Bapak, apa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali apabila nanti berubah entah naik atau turun? Apakah memang tetap dengan kebijakan yang sama atau bagaimana? Begini, terkait dengan BBM, harga dasar BBM kan ditetapkan oleh pusat. Jadi komponen-komponennya harga dasar, kemudian ada pajak pertambahan nilai, kemudian ada itu tadi pajak bahan bakar minyak. Nah, yang membedakan kemudian yang paling banyak dan di mana Provinsi Bali akhirnya berbeda itu adalah faktor tadi pajak bahan bakar minyak ini. Ini yang saya katakan tadi menyentuh aspek psikologis masyarakat karena dia merasa bukan NKRI kan gitu. Nah, terkait dengan ideal tidak ideal tadi yang dikatakan, sebenarnya secara akademis, kajian akademik dari sebuah pengambilan keputusan apalagi terkait pajak yang menyangkut rakyat banyak ya, tentu seluruh rakyat, terutama yang menggunakan BBM tadi, banyak pertimbangan sebetulnya. Satu adalah terkait kemampuan masyarakat untuk membayar, dan kemudian yang kedua adalah kebijakan itu biasanya lebih cenderung kepada bagaimana pajak bisa menjadi alat transfer. Ya, dia dipungut dari orang yang lebih kaya, kemudian dikembalikan kembali kepada masyarakat yang lebih miskin. Jadi redistribusi pendapatan melalui perpajakan itu bisa dilakukan. Nah, tapi banyak sekali masyarakat kita yang berteriak, yang menunjukkan bahwa level menengah ke bawah sudah familiar benar menggunakan bahan bakar minyak itu. Itu dia merasa sangat ini terpukul karena itu. Nah, ini aspek ini juga menjadi bahan pertimbangan kenapa pajak tertentu ditetapkan 10 atau 5%. Nah, yang kedua yang paling penting, saya tidak tahu ini dipertimbangkan atau tidak di dalam menetapkan kajian akademik kemarin mengapa 10%. Itu adalah aspek psikologis ketersinggungan masyarakat bahwa dia adalah warga negara Indonesia kan. Ketika dia dibedakan, loh kok saya dibedakan gitu kan.
Karena selama ini mereka terbiasa menerima sesuatu yang sama Yang di sama, seluruh Indonesia. betul. Ketika kalau dibedakan itu reaksinya sangat keras. Hal ini pun harus menjadi pertimbangan juga ketika pengambilan kebijakan terkait 10% atau 5%. Akan sangat aman, tidak ada orang berteriak loh kalau diambil 5%. Iya. Karena di tempat lain, oh gitu juga gitu. Jadi dia merasa sama. Nah, bagaimana dengan janji dari Gubernur Bali Nah, sendiri saya yang akan sangat senang mendengar bereaksi? bahwa Aha. ya Pak Gubernur sudah mengambil sikap untuk melihat itu karena dari perlindungan konsumen pun itu banyak sekali keluhan terkait dengan itu. Nah, Pak Gubernur sudah mengambil sikap. Nah, syukur-syukur ini antara eksekutif dan legislatif itu cepat ambil keputusan terkait dengan itu. Saya kira BBM adalah komoditas sangat strategis. Ya, Dan baik. sekarang sudah banyak sekali dimanfaatkan oleh kelompok menengah dan juga kelompok bawah. Jadi udah bawa sepeda motor semua ya. Iya. Nah, itu artinya bahwa masyarakat kita semakin maju dan kemudian ini juga kita harus ambil respon yang bagus untuk itu. Baik, terima kasih Bapak Mur. Kita akan Ya. kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di Suara Publik. Jangan kemana-mana. Mari manfaatkan pupuk organik Simandri Bali Mandara. Simandri wujudkan Bali sebagai pupuk organik. Gejolak harga BBM masih menjadi perbincangan kita dalam Suara Publik edisi hari ini, pemirsa, dan kami juga masih menantikan pendapat Anda di 23770